Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmi Jalal dengan NIM L0212310039. Nah, lewat video ini saya akan memberikan pembahasan sekaligus kita dapat belajar bersama mengenai materi genetik dan struktur materi genetik. Jadi, apa yang saya share dapat bermanfaat dan dapat membuat kita lebih paham mengenai apa itu materi genetik dan struktur dari materi genetik. Nah, teman-teman, untuk lebih pahamnya lagi, mari kita langsung masuk ke bagian pembahasan. Pernah tidak sih teman-teman berpikir kenapa setiap orang itu punya ciri khas yang berbeda? Misalnya warna mata, bentuk wajah, bahkan sampai ke sifat-sifat tertentu. Nah, semua itu ternyata tersimpan di dalam sesuatu yang disebut dengan materi genetik. Materi genetik ini layaknya seperti buku panduan yang ada di dalam tubuh kita, yang isinya itu menentukan bagaimana kita bertumbuh, berkembang, dan bahkan bagaimana sel-sel kita bekerja setiap harinya di dalam tubuh kita. Menariknya lagi, materi genetik ini punya struktur yang sangat keren. Mulai dari DNA, RNA, sampai kromosom yang bekerja layaknya seperti mesin canggih di dalam tubuh kita. Jadi teman-teman, ikuti terus video ini karena kita akan lanjut masuk ke dunia yang lebih seru dari materi genetik. Tadi kita sudah membahas secara umum materi genetik. Tapi di mana materi genetik itu berada? Nah, materi genetik itu bekerja dan tersimpan di dalam ruang khusus yang disebut dengan sel. Nah, sel sendiri itu adalah unit kecil dari makhluk hidup. Lalu sekarang ini kita fokus dulu ke sel hewan. Nah, dari gambar di samping ini sudah ada sel hewan. Sel hewan itu adalah sel eukariotik, yang artinya selnya itu memiliki membran sejati atau nukleus sejati dan organel-organel bermembran di dalam sitoplasmanya. Yang lebih singkatnya sih, artinya sel eukariotik itu lebih kompleks dari sel prokariotik. Nah, sel hewan ini kita anggap sebagai unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di dalam sel ini banyak sekali organ kecil atau lebih seringnya disebut sebagai organel. Contoh itu ada nukleus atau lebih dikenal sebagai inti sel, yang dimana terdapat DNA. Ada juga mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi. Ada juga ribosom dan masih banyak lainnya. Kalau tadi kita sudah kenalan dengan sel hewan, sekarang kita bahas saudaranya. Yap, sel tumbuhan. Walaupun sama-sama sel eukariotik, sel tumbuhan itu punya beberapa keunikan yang membuatnya berbeda dari sel hewan. Nah, sel tumbuhan ini punya dinding sel, yang dimana di sel hewan tidak punya dinding sel. Nah, dinding sel ini membuat sel tumbuhan itu lebih kaku dan teratur. Selain itu, di sel tumbuhan itu juga punya namanya kloroplas atau organel hijau yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Yang dimana proses fotosintesis ini adalah proses penting yang membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri dari cahaya matahari. Jadi bisa dibilang bahwa sel tumbuhan itu kayak pabrik hijau, yang dimana yaitu menghasilkan makanan bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Di awal video tadi kita sudah sempat menyinggung mengenai pembahasan sifat. Lalu kita membahas mengenai di mana sih letak materi genetik itu? Ya,
ada di sel. Lalu kita membahas sel tumbuhan dan sel hewan. Lalu kalau kita bicara soal pewarisan sifat, organel apa saja sih yang terlibat di dalamnya? Nah, di sel hewan sendiri, organel yang terlibat itu ada nukleus atau inti sel dan mitokondria. Lalu di sel tumbuhan itu ada 3 organel, yaitu inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Oke, organel pertama yang akan kita bahas adalah nukleus atau inti sel. Dari gambar di samping ini sudah ada sel hewan. Nah, nukleus pada sel hewan itu berfungsi sebagai pusat kontrol yang di dalamnya itu ada DNA yang mengatur semua aktivitas dari sel, mulai dari pembelahan, pertumbuhan, sampai dengan pewarisan sifat. Bisa dibilang nukleus ini seperti otak dari sel hewan yang memastikan semua proses berjalan sesuai dengan instruksi dari genetik. Sama halnya dengan sel hewan, nukleus pada sel tumbuhan itu juga menyimpan DNA dan mengendalikan fungsi dari sel. Nah, nukleus inilah yang memastikan tumbuhan dapat tumbuh, berkembang, dan mewariskan sifat ke generasi berikutnya. Organel kedua yaitu mitokondria. Pada sel hewan, mitokondria itu berfungsi layaknya seperti pembangkit listrik dalam sel. Nah, di mitokondria inilah energi dalam bentuk ATP itu diproduksi melalui proses respirasi seluler. Kemudian energi yang dihasilkan itu dipakai untuk semua aktivitas sel, mulai dari pergerakan, metabolisme, sampai dengan pembelahan sel. Nah, selanjutnya, sel tumbuhan ini juga memiliki mitokondria dengan fungsi yang sama, yaitu menghasilkan energi. Bedanya saja pada sel tumbuhan itu bukan hanya mitokondria yang menjadi sumber energi, melainkan juga ada namanya kloroplas melalui proses fotosintesis. Jadi mitokondria yang ada pada sel tumbuhan itu juga sangatlah penting untuk dapat memproses hasil fotosintesis menjadi energi dalam bentuk glukosa. Lalu ada kloroplas. Nah, kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dan beberapa alga. Nah, di dalam kloroplas ini ada yang disebut namanya klorofil yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Nah, lewat fotosintesis ini kloroplas itu mengubah atau menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi dalam bentuk glukosa. Jadi, kloroplas ini sangat penting untuk kehidupan di bumi ini. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur materi genetik. Nah, berbicara mengenai struktur materi genetik, terdapat 4 komponen yang sangat penting. Yang pertama, ada gen, DNA, RNA, lalu yang terakhir ada kromosom. Sebelum itu, mari kita kenalan sedikit dulu keempat komponen. Yang pertama ada gen. Gen ini adalah unit dasar dari pewarisan sifat. Gen ini layaknya seperti kode kecil yang menentukan ciri kita. Lalu dari gen ini ada DNA. DNA yaitu molekul yang berbentuk double helix yang dimana menyimpan semua instruksi dalam tubuh kita. Lalu dari DNA bila dibuat RNA. RNA ini berfungsi untuk menyampaikan pesan untuk membuat protein. Lalu protein ini itu sangat berperan dalam menjalankan hampir semua fungsi dalam tubuh kita. Lalu yang terakhir ada kromosom. Kromosom ini semacam paket DNA yang sangat terorganisir dalam inti sel.
Yang pertama itu ada gen. Gen ini adalah unit pewarisan sifat yang membawa informasi yang dapat menentukan karakteristik dari makhluk hidup. Contohnya itu seperti warna mata, warna rambut, bentuk muka, dan bahkan sampai ke sifat-sifat tertentu. Nah, kita dapat lihat pada contohnya itu ada ikan gupi. Ikan gupi jantan itu biasa memiliki warna yang lebih terang. Sedangkan ikan gupi betina biasa memiliki warna yang lebih pucat. Nah, contoh warnanya itu pada ikan jantan ada merah, kuning, bahkan sampai ke biru. Sedangkan pada ikan betina biasanya itu memiliki warna abu-abu pucat. Nah, semua ini dipengaruhi oleh gen. Selanjutnya ada DNA atau deoxyribonucleic acid. Nah, DNA ini adalah molekul yang menyimpan seluruh informasi genetik makhluk hidup. Bisa dibilang DNA ini buku panduan hidup yang menginstruksikan untuk tumbuh, berkembang, dan berfungsi. Oke, bisa dilihat pada gambar ini, gambar sel DNA itu berasal dari inti sel. Nah, bisa dilihat pada garis kuning itu menunjukkan ulir atau yang disebut dengan helix. Satu ulir disebut dengan satu helix. Lalu kalau dua ulir disebut dengan double helix. Membahas struktur dan komponen dari DNA. Nah, mari kita lihat gambar yang di atas ini. Ini adalah pembesaran dari DNA. Nah, ada bagian yang disebut dengan helix. Helix ini terdiri atau tersusun dari gula dan fosfat. Gulanya itu disebut dengan deoxyribose dan fosfatnya ini memiliki sifat asam. Lalu, mari kita lihat lagi pada bagian DNA ini ada semacam anak-anak muda yang ada di dalam bagian tengahnya. Itu disebut dengan basa nitrogen. Lalu jika kita perbesar bagian itu, maka akan kita lihat pada gambar ini. Nah, gambar ini mari kita fokus pada bagian neokletida. Neokletida ini terdiri dari gula, fosfat, dan sepasang basa nitrogen. Ingat teman-teman, basa nitrogen itu terdiri atas 4 jenis. Yang pertama ada adenin yang selalu berpasangan dengan amin. Lalu yang kedua yaitu ada guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, jenis-jenis dari basa nitrogen ini dihubungkan oleh ikatan yang disebut dengan ikatan hidrogen. Ingat, adenin dan timin itu selalu berpasangan. Begitupun dengan guanin dan sitosin. Adenin dan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Lalu, sitosin dan guanin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Jika pada bagian basa nitrogen ini diperbesar lagi, nah, akan ada itu gambar. Nah, kita lihat pada setiap basa nitrogen ini selalu berpasangan dengan pasangannya, yaitu ada adenin yang selalu berpasangan dengan timin dan guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, ada bagian yang disebut dengan kodon. Nah, kodon ini kita bisa sebut jika setiap 3 basa nitrogen berurutan itu disebut dengan satu kodon. Lalu, teman-teman, ingat bahwa setiap basa nitrogen ini antara kiri dan kanan memiliki ciri khas yang sama atau keduanya sama, identik. Tidak saja yang kiri ini yang disebut kanan, tidak saja ada ini. Nah, setiap basa nitrogen ini jika berpasangan akan menghasilkan yang disebut dengan asam amino. Asam amino ini di dalamnya terdapat protein, yang dimana protein ini merupakan
suatu objek yang hampir menyusun seluruh bagian dari tubuh kita. Ada RNA atau ribonucleic acid, yaitu molekul genetik yang berperan penting dalam menerjemahkan informasi dari DNA menjadi protein. Berbeda dengan DNA yang berbentuk heliks ganda, RNA sendiri itu biasanya hanya berupa untaian tunggal. Nah, komponen dari RNA ini terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen dari RNA itu ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil yang menggantikan. Nah, RNA ini berfungsi sebagai pembawa pesan, penerjemah, dan juga sebagai alat perakit dalam proses pembentukan protein. Sehingga tanpa adanya RNA, instruksi dan DNA dari DNA tidak bisa diwujudkan menjadi sifat atau fungsi nyata dalam tubuh. Terakhir ada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk seperti benang yang ada di dalam inti sel, tempat dari DNA dikemas rapat bersama dengan protein. Nah, bisa dibilang kromosom ini seperti paket rapi dari DNA supaya tidak kusut. Setiap kromosom punya beberapa bagian penting, seperti sentromer, yaitu titik pusat yang membagi kromosom jadi lengan pendek dan ada juga lengan panjang. Lalu ada telomer di ujung-ujung kromosom yang melindungi DNA agar tidak mudah rusak. Selain itu, kromosom juga punya lengan yang menyimpan gen-gen penyusun sifat makhluk hidup. Jadi, kromosom bukan hanya sekadar pembungkus dari DNA, tetapi juga kunci utama dalam pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada jenis kromosom. Jenis kromosom itu terdiri atas dua, autosom dan gonosom. Autosom adalah kromosom tubuh yang jumlahnya itu paling banyak dan berfungsi mengatur hampir semua sifat tubuh seperti warna rambut, tinggi badan, atau bentuk wajah. Pada manusia ada 22 pasang autosom. Lalu ada juga jenis-jenis kromosom berdasarkan dari bentuknya. Kromosom itu bisa dibedakan berdasarkan letak sentromer yang menentukan bentuknya. Nah, jenisnya itu ada 4. Yang pertama ada metasentrik, yaitu kromosom dengan sentromer di tengah sehingga kedua lengannya itu sama panjang. Lalu yang kedua ada submetasentrik. Sentromernya itu berada agak ke pinggir, membuat satu lengan itu lebih panjang dari yang lain. Lalu yang ketiga ada akrosentrik. Sentromernya itu berada dekat ujung sehingga satu lengannya sangat pendek dan satunya lagi panjang. Lalu yang terakhir ada telosentrik. Nah, sentromernya ini berada di ujung kromosom, jadi hanya ada satu lengan. Jadi teman-teman, kita sudah sama-sama belajar mengenai materi genetik, mulai dari gen, DNA, RNA, sampai kromosom. Juga kita belajar mengenai sel. Nah, bagaimana sel hewan dan tumbuhan itu bekerja dengan organelnya masing-masing. Semua ini menunjukkan betapa luar biasanya sistem di dalam tubuh makhluk hidup yang rapi dan saling terhubung. Nah, semoga penjelasan ini bikin kita lebih paham bahwa hal-hal kecil seperti DNA maupun gen itu punya peran yang sangat besar dalam menentukan siapa kita. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan
Jangan lupa dukung terus supaya kita bisa belajar bareng lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.